Salah satu presiden yang mungkin memberikan perhatian, aware banget gitu ya kepada buruh, pengen Ya, 6,5% Pak naiknya sih Prabowo Pak Prabowo ya? satu-satunya. Satu-satunya? Satu-satunya. Mungkin Pak Habibie. Pak Habibie ya? Pak Habibie. Dua orang ini kalau menurut saya latar belakang pendidikannya kan Eropa minded ya. Saat ini sudah layak upahnya menurut, Pak Said? Pak Prabowo setuju itu. Mhm. Makanya Pak Prabowo mengintervensi. Tahun lalu upah minimum naik 6,5%. Saya yang mengusulkan pertama kali Satgas PHK. Beberapa video-video yang beredar kan jelas Pak Prabowo merespon Merespon positif gitu? positif. Bahkan muncullah satgas-satgas lain. Ya. Ada Satgas PKH yang kelapa sawit, tambang ilegal, ada Satgas untuk lapangan pekerjaan. 120 triliun uang muter. Kan itu dahsyat. Hidup itu koperasi desa, hidup itu koperasi kelurahan, buruh pengeluarannya menurun, pengusaha tidak dibebani dengan kenaikan upah yang tinggi. Sederhana. Win-win. Dinamika global dan era industrialisasi hari ini ada banyak goncangan. Dari mulai isu digitalisasi yang tadinya offline menjadi online, kemudian isu ketenagakerjaan tentunya membuat di berbagai negara buruh atau tenaga kerja memiliki dampak yang signifikan, menjadi pihak yang paling rentan. PHK massal terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, teman-teman, Sobat INSS sudah menyaksikan 2 tahun belakangan ini banyak sekali PHK. Karena tadi ada transisi era digitalisasi, tata kelola, hal-hal signifikan yang akhirnya membuat buruh tidak bisa memberikan suaranya. Dan disinilah hadir kelompok serikat pekerja. Hari ini, INSS di studio ini telah kedatangan salah seorang yang selalu berdiri di garda terdepan dalam isu-isu ketenagakerjaan, yaitu Bapak Said Iqbal. Beliau adalah ketua sekaligus presiden dari KSPI dan juga Partai Buruh Indonesia. Selamat pagi Pak Said. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kita pengen bincang-bincang nih Pak Siap. Said. Jadi dengan maraknya PHK massal, kemudian isu upah yang dianggap tidak adil, ada hal-hal signifikan mungkin di berbagai daerah yang muncul. Sebetulnya masa depan buruh Indonesia itu seperti apa sih Pak Said melihatnya? Yang pertama mungkin kalau kita membayangkan Indonesia adalah sebuah perusahaan besar, masalah ketenagakerjaan itu kan kalau di sebuah perusahaan adalah departemen personalia. Ya, departemen personalia, betul. Dia bukan profit center, tapi dia cost center. Tapi jangan lupa cost center ini dia akan berorientasi pada investasi sumber daya manusia. Departemen personalia lah yang menyiapkan dari mulai perekrutan pegawai, kemudian pegawai bekerja, pengaturan disiplinnya, produktivitasnya, kesejahteraannya, sampai kemudian juga selesai bekerja. Seperti itulah ketika kita memandang buruh, menempatkan menjadi bagian penting dalam state policy. Dari mulai dia lulus sekolah untuk bekerja, saat dia bekerja tentang produktivitas, kesejahteraan, disiplin dan sebagainya, perlindungan, social protectionnya, jaminan sosial dan sebagainya, sampai dia selesai bekerja. Misal jaminan pensiunnya, jaminan hari tuanya. Kita membayangkan menempatkan Indonesia kalau sebagai sebuah perusahaan. Oleh karena itu, sebagai sebuah departemen personalianya atau sumber daya manusianya sebuah negara, keberadaan buruh itu menjadi penting. Nah, uniknya buruh ini kan ada 3 unsur selalu ya, termasuk di International Labour Organization. Dia tripartit, ada unsur pemerintah, ada unsur asosiasi pengusaha mewakili pengusaha, dan unsur serikat buruh yang mewakili buruh. Nah, oleh karena itu 3 unsur ini harus sinergi dalam mengeluarkan yang tadi saya bilang dari mulai perekrutan, saat bekerja maupun pasca bekerja. Yang kedua, selain membayangkan tadi sebagai departemen personalia dalam sebuah perusahaan yang kita sebut negara ini andaikan, ini kan berandai ya. Analoginya ya, departemen personalia ya. Seperti itu. Setiap negara, setiap pemimpin sebuah negara pasti akan ada orientasi pertumbuhan ekonomi.
Dari economic growth itulah kita bisa nanti menekan angka kemiskinan, kemudian mengurangi angka pengangguran. Kan itu tujuan Betul. daripada pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang bagaimana menempatkan buruh termasuk Kementerian Perburuhan atau Kementerian Tenaga Kerja dalam perspektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Nah, economic growth itu kan ada government expenditure, kemudian ada konsumsi, Betul. ada investasi, ada net ekspor ya, ekspor dikurangin impor. Mari kita lihat penyumbang terbesar daripada pertumbuhan ekonomi kan konsumsi. Betul sekali. Nah, konsumsi yang tinggi akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi. Bahkan Indonesia termasuk negara yang penyumbang terbesar daripada pertumbuhan ekonomi itu adalah konsumsi. Nah, kalau bicara konsumsi, berarti kan bicara purchasing power, daya beli. Nah, daya beli salah satu ukurannya adalah bagaimana meningkatkan nilai upah yang layak. Kalau dalam konvensi ILO itu, ILO Convention, yaitu decent wages, upah yang layak. Bukan upah yang tinggi, tapi bukan juga upah yang murah. Tapi dia adalah upah yang layak. Apa sih upah yang layak? Sederhana. Ketika menerima upah, kita bisa nabung, saving. Itulah upah yang layak. Buat apa upah yang tinggi juga termakan inflasi, hiperinflasi. Harga barang jadi melambung tinggi juga. Upah yang murah membuat orang tidak punya daya beli. Saat ini sudah layak upahnya menurut Pak Said? Kalau kita melihat konvensi ILO nomor 133 tentang kebijakan upah minimum masih jauh dari harapan. Masih jauh dari harapan. Karena bisa dilihat rata-rata buruh yang menerima upah minimum dengan masa kerja 1 tahun ke bawah sebagai jaring pengaman kan nggak bisa nabung, bahkan nombok, ya kan? Nah, itu yang menjadi ukurannya layak atau tidak layak. Nah, dengan demikian ketika menempatkan posisi buruh termasuk posisi pemerintah dalam hal di Kementerian Perburuan atau Kementerian Tenaga Kerja, orientasinya adalah menuju kepada tadi penyiapan sumber daya manusia, yang kedua menyiapkan kesejahteraan yang dibutuhkan oleh para buruh sehingga bisa meningkatkan produktivitas, bisa mencapai target daripada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli sehingga konsumsi bisa naik. Begitu pula nanti terakhir adalah pasca dia bekerja. Oke, berarti kalau seandainya upahnya masih tidak layak, jauh lah ya dari ideal, masa depan buruh nih stagnan ya, gini-gini aja ya. Kecuali ada gebrakan daya baru. beli kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli kan buruh. Betul. Ya, memang ada kelas menengah, tapi dalam satu negara berapa sih kelas menengah ke atas? Kelas menengah ke atas nggak lebih dari, atau katakan kelas pengusaha lah kita menganalogikannya, nggak lebih dari 2-3%. Tapi 90% lebih dalam struktur piramida ketenaga kerjaan adalah kelas blue collar itu kan, termasuk white collar tapi di kelas working class, di kelas buruh, kelas pekerja. Iya. Oleh karena itu kita harus menjaga kelompok ini yang mempunyai daya beli. Nah, uniknya di Indonesia, mungkin juga termasuk negara-negara berkembang lain, kita mengenal sektor informal. Kalau di negara-negara industri kan tidak mengenal sektor informal, semua adalah sektor formal, kerja di bawah bekerja di sektor formal. Bahkan kalaupun ada orang yang bekerja kita sebut di sektor informal di negara-negara maju, dia punya batasan upah minimum. Misal katakan ambil Jepang, Amerika, Eropa, orang yang bekerja sebagai katakan pengasuh atau perawat, kalau di sini perawat orang tua, kan di sini disebutnya sektor informal. Maaf, katakan PRT, pekerja rumah tangga. Ya. Tapi kalau di negara-negara yang tadi saya sebut, dia tetap masuk dalam kategori sektor formal yang dilindungi. Sektor formal. Iya. Walaupun bekerjanya ya sama seperti di sini. Di sini informal, ya. Misal katakan orang yang bekerja dagang hotdog misal. Kalau di sini dagang martabak, sektor informal. Tapi orang yang bekerja di sektor hotdog itu pedagang hotdog di negara misal Amerika, di Eropa, misal di negara Skandinavia, Norwegia, Swedia, Finlandia, Denmark, dia tetap ada perlindungan dalam bentuk jaminan sosial. Jadi kita
pedagang Belum. martabak nggak Belum. ada gitu loh. Betul. Ya, Ini maka menarik sekali nih Pak. di Pak Indonesia uniknya dan negara berkembang ada istilah sektor informal. sektor Kalau informal. kalau di negara maju tidak ada, semua buruh dilindungi oleh negara dengan sebuah sistem. Nah, beda sektor informal dan formal apa? Kalau sektor formal dia punya upah minimum, dia punya sistem jaminan sosial, dia punya jam kerja yang teratur, dia punya target-target dari suatu produksi ya. Kalau sektor informal dia jam kerja bebas ya, kemudian tidak ada upah minimum Dan ya. tidak dilindungi juga. Tidak ada perlindungan Iya. jaminan sosial atau perlindungan sosial protection floor lah yang sifatnya mendasar ya, kecuali ada BLT ya. Kalau di Eropa dan sebenarnya nggak ada kan yang disebut BLT. Ya, betul. Ada di Indonesia ada mungkin yang kita menjaga BLT dijagain terus Betul. BLT. Dan ini mungkin Seharusnya kan nggak perlu dianggap BLT. bagian dari kompensasi karena tidak dilindungi tadi. Iya, harusnya dikasih pekerjaan sehingga orang bisa mencari uang sendiri. Nah, itu situasi Indonesia. Apakah itu jadi akar masalah Pak Said? Kenapa Salah satunya. isu-isu upah ini tiap tahun bergulir? Bahkan ketika demonstrasi buruh besar-besaran kenaikan. Salah isu upah. satunya. Karena tadi- para pengusaha selalu bilang upah yang tinggi akan membuka ruang sektor informal jadi bertambah. Karena ketika upah yang tinggi, kata pengusaha, upah yang naiknya tinggi setiap tahun naik terus, itu membuat perusahaan tidak mampu untuk menyerap tenaga kerja yang baru, bahkan yang sudah ada dikurangi karena labor cost-nya meningkat. Ya. Karena labor cost meningkat, PHK kemudian si buruh kan bekerja di sektor informal, jadi pedagang sayur atau jadi Gojek, Grab. Nah, itu yang ada kaitan antara upah dengan sektor formal dan informal. Tapi kalau dari sisi kami, terutama dari sisi saya sebagai Presiden KSPI, sebagai Presiden Partai Buruh, kenaikan upah itu mendorong peningkatan daya beli. Kalau daya beli naik atau purchasing power naik, saya berpendapat konsumsi akan naik. Kalau konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, misal contoh daya beli. Kalau upah saya 1 juta, saya beli Indomie 5. Kalau upah saya naik jadi 1.200.000, saya beli Indomie 7. Sepanjang harga Indomie bisa dikendalikan dalam tingkat inflasi tertentu. Kalau dari saya beli 5 Indomie menjadi beli Indomie jadi 7, itu artinya apa? Pabrik Indomie jadi meningkatkan produksinya. Pabrik Indomie meningkatkan produksi, nyerap tenaga kerja baru. Yang dibilang purchasing power naik. Pabrik Indomie, ada pabrik terigu. Tadinya butuh 10 kg, karena tadi ada 7, jadi 20 kg. Pabrik terigu, nyerap tenaga kerja lagi. Jadi siklus itu sebetulnya. Ya, siklus ekonomi yang kami percaya pada tingkat kenaikan upah yang wajar dan meningkatkan daya beli, meningkatkan konsumsi, dia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tadi, pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja dan menciptakan menekan angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Yeah. Karena kita nggak butuh BLT, kita butuh kerja. Oke. Dan KSPI sendiri apakah pernah menyodorkan desain formula upah bahwa sebetulnya konsep ini loh kenaikannya atau sebaiknya presentasinya begini? Ada nggak dari Pak Said sendiri? Sebagai ILO governing body, saya 10 tahun 3 periode, belum pernah orang Indonesia 3 periode. Kami berkantor di Geneva ya, salah satu pengurus pusat Badan PBB. Dalam konvensi ILO nomor, kalau saya nggak salah nomor 133 ya, nanti bisa dikoreksi. Itu dikatakan cara mengukur upah minimum. Nah, perlu diingat, upah minimum itu adalah safety net, jaring pengaman. Kenapa? Supaya buruh itu tidak absolut miskin. Di Jakarta misal sekarang, orang diupah 1 juta mau kok. Orang dia butuh kerja. Nggak usah jauh-jauh. Program magangnya pemerintah, itu 3 juta S1. Kalau mau ngikutin standar S1 di perusahaan, itu minimal 7 juta. Tapi 3 juta dia mau. Banyak yang mau. Banyak yang mau. Karena butuh kerja kan? Karena butuh kerja, supply and demand tadi. Oke. Nah, tapi kan kata buruh, negara kalau begitu tugas kamu apa dong negara? Kami nggak dilindungi. Maka dalam konvensi ILO yang pertama kali dikeluarkan 1911 di Inggris pasca Perang Dunia Pertama, kata pemerintahan Inggris, Serikat Buruhnya minta pemerintah lindungi kami dong. Negara intervensi, maka keluarlah kebijakan negara
supaya buruh tidak absolut miskin, karena si pengusaha punya kekuasaan untuk menentukan upah, maka keluarlah yang disebut minimum wage, yaitu upah minimum, yaitu satu standar upah yang harus diberikan minimal oleh seorang pengusaha atas nama perintah konstitusi yang masa kerjanya 1 tahun ke bawah. Ya orang 1 tahun ke bawah kan nggak ada produktivitas, orang baru masuk kerja. Nah, maka di dalam konvensi ILO dibagi menjadi 2 cara mengukur upah minimum yang tadi safety net, jaring pengaman, tidak menjadi absolut miskin untuk masa kerja 1 tahun ke bawah. Apa ukurannya? 2. Yang pertama, secara makroekonomi. Kan kalau kita kerja, kita ingin bisa membeli barang. Tuh. Maka ukuran untuk kita bisa beli barang kan kita sebut dengan indeks harga konsumen atau inflasi. Berarti ukuran secara makroekonomi, setiap kenaikan inflasi harus di harga barang diiringi dengan kenaikan upah. Karena kalau upah nggak naik, barang naik, ya kita kerja jadi miskin dong, nggak bisa beli barang. Nah, selain inflasi, kata ILO, untuk melindungi buruh tidak absolut miskin, untuk menghitung upah minimum, yaitu makroekonomi, ekonomi growth tadi, pertumbuhan ekonomi. Loh, ekonomi tumbuh, kan tadi saya udah bilang, tadi kan investasi, konsumsi, government expenditure, dan net export. Konsumsi, kan buruh berkontribusi terhadap konsumsi. Angka konsumsi yang tadi di purchasing power, karena kita beli barang kan, beli beras, beli motor, beli mobil, beli semen, dan sebagainya. Dan signifikan itu. Sangat signifikan. Betul, Kelompok ini 54,6% itu konsumsi. Konsumsi itu penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan ini kelompok buruh. Di kelompok ini yang penentu sebenarnya. Kecil-kecil tapi kalau dikumpulin banyak, jadi gede, betul. Banyak. Ini yang harus diperhatikan. Betul. Pak Prabowo setuju itu. Makanya Pak Prabowo mengintervensi. Tahun lalu upah minimum naik 6,5%. Luar biasa. Menteri Tenaga Kerja hanya 3,5%. Pengusaha hanya 1,58%. Memang saya mewakili kawan-kawan buruh 8% waktu itu. Diintervensi oleh Presiden. Bahkan Presiden sebelumnya 7%. Cuma karena mendengar suara teman-teman pengusaha, ya oke lah kita turun 6,5%. Karena Presiden percaya kelompok ini, di kelompok buruh, dia yang akan beli barang. Betul. Kalau dia terlalu murah upahnya, kata Presiden, yang beli barang kamu siapa? Ya nggak akan bisa dibeli barang-barang kamu itu. Tadi beli Indomie, beli motor. Yang beli motor siapa? Buruh. Betul. Dan ini pasca reformasi, Pak Said sendiri kan sudah hampir berapa dekade ya berada di garis terdepan. Salah satu presiden yang mungkin memberikan perhatian aware banget gitu ya kepada buruh, sampai tadi political will-nya pengen 6,5%, Ya, naiknya sih Pak Prabowo ya. Satu-satunya. Mungkin Pak Habibie. Pak Habibie dan Pak Prabowo ya. Dan Pak Prabowo, karena 2 orang ini kalau menurut saya latar belakang pendidikannya kan Eropa minded ya. Jadi melihat di berbagai negara. Iya. Best experience-nya melihat dari berbagai. Iya, makanya tadi saya bilang upah minimum pertama tadi secara makroekonomi ngitungnya dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua adalah survei standar living cost, kebutuhan hidup yang layak. Jadi orang kerja, siapapun dia, sekalipun direktur, kan ingin kebutuhan dasarnya terpenuhi. Misal biaya makannya berapa, biaya cicil rumahnya berapa, biaya transportasinya berapa, itu survei. Nah, kalau di Indonesia namanya KHL, kebutuhan hidup layak, ada 64 item. Nah, jadi survei. Kalau di Indonesia, kan saya bilang, saya ingin mengusulkan nanti ke depan kepada Presiden, saya udah bilang ke Menaker, tapi kan nggak direspon. Udah beberapa kali Menaker ganti, tetapi nggak berespon. Mengenai KHL tadi, kebutuhan hidup layak. Sebenarnya sederhana. Mana ada sih buruh yang masak? Nggak ada lah. Kan tadi masa kerja 1 tahun ke bawah, belum punya produktivitas, belum nikah. Tapi ternyata dalam praktek di lapangan, hampir semua orang kerja 30 tahun upah minimum, kerja 15 tahun upah minimum. Nggak diperhatikan kehidupan layak, sandang pangan papannya begitu ya. Dan itu konsep yang mau Anda usung Pak Said. Iya, saya sederhana standar living cost. Kalau di negara Eropa, berapa harga susu? Karena orang Eropa tuh nggak minum susu. Masa buruh nggak boleh minum susu? Kalau kata orang Eropa kan begitu. Kemudian berapa harga daging? Masa kita nggak boleh makan daging? Berapa harga gandum? Kalau mereka makan gandum untuk roti kan? Jadi kalau kita kan sederhana.
makan di warteg aja deh. Berapa? Makan di warteg 15.000. 3 kali makan kan sehari. Berarti 45.000. 30 hari kita hidup 30 hari kan? 45 kali 45 kali 30. 30 berapa? 1.250.000. Di seluruh Indonesia kan sama, mau di Papua, mau di Pacitan, mau di Jakarta, mau di Bandung, kira-kira harga warteg warung Sunda segitulah. Jadi orang mengeluarkan makan di Indonesia kan sama, 1.250.000. Terus BBM kan sama. Termasuk masalah tempat tinggal mungkin ya. Harus cicil rumah. Standar living cost itu masuk ke dalamnya ya. Cicil rumah, jangan ngontrak. Masa hidup ngontrak terus? Cicil rumah, misal cicil rumah mau di daerah Bandung, mau di daerah Subang, mau di daerah Serang, mau di daerah Jakarta, kira-kira hampir sama kalau kita nyicil rumah. Jakarta enggak lah, dia ke pinggiran lah karena ibu kota ya. Katakan cicil rumah berapa? Jadi bisa dihitung. Itu yang saya mau dirubah cara kita menghitung kebutuhan hidup layak yang daging 0,75 kilogram. Siapa yang masak daging burung gitu? Oke. Ikan 5 potong ikan dirubah. Berarti Pak Said di sini ada masalah atau isu tata kelola. Ya, betul ya? Ya, Tadi termasuk item betul. dalam menghitung standar living cost tadi. Tadi harapannya Pak Said dari Kementerian Tenaga Kerja itu memperhatikan itu. Ya. Yang masalah KHL tadi, kebutuhan hidup layak, itemnya ditambah, diperhitungkan indikatornya. Bukan hanya ditambah, tapi dirubah modelnya. Modelnya Karena dirubah. sekarang ini ada 64 item yang sebenarnya tidak dikerjakan oleh buruh. Misal tadi, item 0,75 kilogram daging per bulan. Siapa yang masak daging? Kapan kita mau masak? Orang kita kerja masuk pagi pulang sore udah capek duluan. Jadi lebih baik dirubahnya itu berapa kali makan langsung di dihitung, warteg. Iya. Warteg tentu dengan sejenis ya. Ada warung Sunda mungkin, ada warung Padang. Katakan 15.000 tadi kali 3 kali makan dikalikan 30 hari. BBM, transportasi, mana ada orang sekarang naik angkot. Semua naik motor. Betul. Berarti kita ngitungnya nyicil motor. Masa buruh nggak boleh nyicil motor? Nah, dari kalangan pengusaha kan selalu berpendapat, ya tapi kos bagi kami tinggi. Jangan lupa, begitu upah buruh naik dalam batasan yang layak, kan tadi saya bilang, daya beli dia naik. Barang kamu yang kamu produksi, wahai pengusaha, dibeli oleh buruh. Salah satu BPS mengukur daya beli itu kan berapa jumlah motor yang terjual, berapa jumlah semen yang terjual. Itu menunjukkan pembeli semen kan untuk rumah, bikin rumah terutama, dan motor itu kan di kalangan buruh. Daya beli masyarakat tuh sampai kepada kos yang dikeluarkan. Nah ini kita kalau kembali kepada perlindungan Pak Said, kira-kira bentuk perlindungan apa yang paling mendesak yang menurut Pak Said maupun KSPI yang betul-betul harus diterima? Pertama undang-undang. Jadi harus undang-undang yang ada ini menjawab tantangan zaman. Kita kan terakhir Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Saya masuk di tim kecilnya. 2003 berarti kan berapa tahun yang lalu? Sudah hampir 22 tahun yang lalu. Sudah tidak menghadapi tantangan zaman lagi. Memang ada Undang-Undang Cipta Kerja tapi malah mendowngrade. Itu dilakukan perlawanan, bahkan Mahkamah Konstitusi yang di judicial review oleh Partai Buruh, KSPI, KSPC Andigani dan FSPMI memenangkan judicial review itu. Pemerintah dikalahkan dan DPR. Nah, tantangan zamannya pertama berarti undang-undang. Nah, nanti ada rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kami berharap dari Bapak Presiden Prabowo memberikan perhatian yang lebih. Apa tantangan diantaranya? Terjadinya perubahan model industri. Sekarang kan revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Yaitu terjadinya robotisasi. Yang kedua digital ekonomi. Digitalisasi. Dari offline ke online. Dan mengurangi peran buruh di situ. Mengurangi peran buruh. Bahkan McKinsey Global Institute memprediksi harusnya 2025 ini terjadi pengurangan hampir 25 juta buruh di Indonesia. Terjadi PHK besar-besaran. Terdampak tadi revolusi industri 4.0 modelnya kan. Nah, tapi dengan adanya COVID-19 itu mempercepat ternyata. Orang nggak mau lagi belanja ke restoran. Orang nggak mau datang ke mall. Lebih semua praktis. menggunakan online. Ya, tapi petugas online si Gojek juga takut karena ada COVID-19. Nah, oleh karena itu akhirnya industri dia ya kan dalam ilmu ekonomi kontraksi terhadap ekonomi itu mencari bentuknya sendiri.
Seperti kita di sel tubuh manusia. Ketika ada serangan penyakit, sel darah putih dan imun kita, dia melawan sendiri terhadap serangan penyakit itu. Sama dalam ilmu ekonomi kan begitu. Dia akan berkontraksi sendiri mencari formatnya. Nah, di situ ada peran government, ya kan, intervensi pemerintah, peran daripada mekanisme pasar, peran daripada dunia perdagangan internasional, international trading dan sebagainya. Nah, revolusi industri 4.0 dia harus diadopsi di dalam rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Misal, bagaimana mungkin seorang yang setelah ter-PHK di pabrik, ter-PHK di perusahaan, dia bekerja di Gojek, di Grab, pendapatannya tidak lebih dari 1 juta. Dari mana dia hidup? Tapi, maaf, pengusaha Gojek kayaknya luar biasa. Katakanlah Nadiem Makarim, Anthony Tan, pengusaha Grab, kayaknya luar biasa. Valuasi dia punya bisnis luar biasa besar. Tapi seorang supir Gojek yang memberikan kontribusi ke mereka 500.000 aja enggak. Demo terus untuk supaya antara 20% potongan jadi 10%. Masuk ke dia ya, masuk ke dia. Jadi enggak selesai. Berarti undang-undang harus menjawab itu. Okay. Yang kedua, dalam undang-undang juga harus menjawab dengan perubahan model industri, robotisasi, kan pasti akan terjadi PHK dong, pengurangan karyawan. Nah, sekarang undang-undang menjawab terjadi PHK itu bagaimana? Misal hak-hak buruhnya, pesangonnya berapa? Kemudian jaminan sosialnya. Kemudian katakan dia bertahan, kalau di Jerman kan ada unemployment insurance, asuransi pengangguran. Begitu dia terjadi PHK, maka 2 tahun negara bayar sampai dia mencari pekerjaan yang baru. Karena tugas negara kan menyiapkan. Dan model-model ini yang belum ya, di kita. Dan model ini yang harus ditampung di dalam diadopsi undang-undang. Dalam undang-undang. Ini menarik itu sekali. Nah, kalau untuk masalah demonstrasi, kadang-kadang aksi buruh ini kan seringkali ada tendensi negatif dari beberapa kalangan, bikin macet dan lain-lain. Tapi tentunya KSPI melihat ini adalah salah satu cara bagaimana aspirasi ini didengar. Nah, kalau menurut Pak Said sendiri sebetulnya apakah model advokasi jalanan ini masih efektif atau ada cara-cara lain, dan sepertinya harus apa? Bagaimana respon dari parlemen? Hampir semua negara serikat buruh itu pasti demonstrasi. Karena hak mogok itu yang paling unik di serikat buruh kan. Hak mogok satu-satunya hak yang dipunyai oleh serikat hak mogok itu oleh serikat buruh. Organisasi pemuda, organisasi agama, organisasi sosial nggak ada hak mogok. Hanya ada di serikat buruh. Serikat buruh. Tapi jangan lupa, pengusaha juga punya hak yang unik, yaitu hak lockout, menutup perusahaannya. Nah, 2 hak ini dijamin oleh konstitusi, baik oleh ILO Convention sebagai standar hukum internasional maupun di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Oleh karena itu, hak mogok nggak bisa dilarang. Nah, kami di KSPI menganut satu sistem strategi namanya konsep lobby aksi. Konsep lobby aksi. Jadi sebelum dia melakukan aksi, siapin dulu konsepnya. Misalnya tentang upah. Kan saya menyampaikan tuh, tahun ini naik 8,5 sampai 10,5%. Kami jelaskan inflasinya sekian, pertumbuhan ekonominya sekian, basisnya kan data BPS. Nah, indeks tertentunya yang kami minta 1,0 sampai 1,4, ketemulah 8,5%. Ternyata BPS mengeluarkan yang terbaru, maka kami rubah lagi, ketemulah angkanya dengan cara yang sama 7,77%. Nah, terus terakhir kita bilang lagi konsepnya, ya udah deh, kan makroekonominya sama tahun lalu dan tahun sekarang, pakai aja konsepnya Presiden Prabowo, yaitu 6,5%. Udah pakai aja itu sebagai based on kita berunding. Jangan diturun-turunin lagi. Kok menteri menurunkan apa yang diputuskan oleh presiden? Itu kan nggak etis ya kalau menurut kami. Nah, itu yang makanya kita nggak setuju dengan konsep dari bukan pemerintah ya, Menaker dan beberapa menteri terkait lainnya, termasuk Dewan Ekonomi Nasional. Nah, kami lobby, misal kayak saya ke DPR, ke Menteri Tenaga ke Menteri Sekretaris Negara ya, kemudian juga para pemangku kepentingan, kita lobby. Nah, kalau udah itu nggak dapat juga, barulah kita melakukan aksi. Jadi luar biasa ya ini teman-teman sobat NSS. Kita banyak nggak tahu loh Pak Said. Artinya ketika buruh itu demo, itu benar-benar ada kajian, ada konsep, pasti, ada hitungan. Pasti. Tidak langsung semau-maunya turun ke jalan gitu ya. Luar biasa nih. Nah, ini juga
teman-teman di layar kaca ini melihat bahwa artinya kita tidak bisa menganggap remeh bahwa salah satu gerakan sosial itu kan bisa mulai dari buruh. Iya, Artinya stabilitas nasional juga salah satunya iya, indikatornya adalah tadi ketika gejolak di ketenaga kerjaan buruh iya, ini mencuat, iya, berbagai negara Eropa kan tumbang juga kan iya, begitu ya pemerintahan. Sehingga ini memang harus jadi concern tidak hanya pemerintah, iya, tapi kita mungkin generasi muda harus tahu apa sebetulnya yang diperjuangkan. Dan seringkali beririsan sebetulnya ya. Nah, Pak Said dengan melihat gejolak kemarin Nepal, Sri Lanka, iya, Bangladesh, iya, beberapa negara yang pemerintahannya jatuh dengan Gen Z-nya ya, gerakan sosial apalagi netizen. iya. Sebetulnya bagaimana sih buruh melihat stabilitas nasional ini, terutama di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto? Pembelajaran internasional apa yang bisa kita ambil relevan agar tidak mudah ada PHK Iya, massal, iya. sehingga goncangan ini bisa kita mitigasi, Pak Said? Sebagai orang yang berkecimpung di ILO governing body dan saya banyak kawan di internasional, persoalan di Nepal, di Bangladesh, bahkan sempat di Inggris, di Jerman waktu itu krisis ya saat perang Rusia dan Ukraina akibat krisis gas dan lain sebagainya. Penyebab dari semua itu adalah ketersediaan lapangan kerja. Jadi yang pertama adalah kita harus memastikan negara hadir untuk memberikan ketersediaan lapangan kerja. Nah ini kan exercise dari pemerintahan Pak Prabowo adalah magang untuk teman-teman yang lulusan S1 yang belum punya pengalaman kerja. Pada titik tertentu kami setuju, pada titik yang lain kami tidak setuju. Tidak setujunya begini, kalau magang itu kemudian dijadikan alat agar orang lulusan sarjana bekerja. Nah kalau dia bekerja, ada output yang dihasilkan di mana tempat dia magang, itu kan nggak adil dong. Masa dia dibayar cuma 3 juta di bawah upah minimum, padahal dia memproduksi satu jasa atau satu barang. Tapi kalau magang dalam kerangka untuk mendapatkan satu pengalaman kerja, menjadikan dia menjadi disiplin, belajar membangun produktivitas, kita bisa paham. It's okay ya, Iya, ada kita bisa pembelajaran paham di itu. situ Iya, ya itu kita bisa paham. Nah, jadi ketersediaan lapangan kerja itu yang dipersoalkan oleh kawan-kawan Gen Z, bahkan Gen X ya masih juga mempersoalkan itu. Yang kedua, angka PHK yang tidak bisa dihindari ketika Pak Prabowo baru dilantik itu melambung tinggi. Bahkan Kemenaker mencatat 70.000 sampai bulan Oktober ini. Kami justru KSP mencatat sampai bulan Agustus sudah 70.000. Nah, perbedaan data ini sebenarnya juga salah satu yang membuat pengambil keputusan bisa salah. Waktu itu Kemenaker terlalu rendah mencatat. Karena gini, kalau di Kemenaker kan menunggu dari dinas-dinas tenaga kerja yang ada di provinsi atau kabupaten kota. Sedangkan perusahaan tidak semua melapor ke dinas-dinas tenaga kerja. Kalau kami kan punya serikat buruh di tingkat perusahaan. Dari perusahaan langsung lapor ke tingkat nasional. Sehingga angkanya mendekati valid. Nah, yang paling mungkin itu melihat sebenarnya berapa orang yang mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Itu kan pasti di PHK. Harusnya angka itu yang dipakai. Dan atau berapa orang yang mengambil jaminan hari tua di BP Jam Sostek atau kita kenal BPJS Ketenagakerjaan. Itu valid. Karena dia mengambil uang itu pasti dia adalah di PHK. Nah, oleh karena itu angka-angka PHK ini menjadi penting. Bahkan dalam sarasehan pertemuan ekonomi itu Pak Prabowo langsung memimpin pertemuannya. Waktu itu diadakan oleh Kemenko Perekonomian. Saya yang mengusulkan pertama kali Satgas PHK. Dan di dalam beberapa video-video yang beredar kan jelas Pak Prabowo merespon positif. Positif. Bahkan dari usulan Satgas PHK itu muncullah Satgas-Satgas lain. Ya. Ada Satgas PKH yang kelapa sawit, tambang ilegal, ada Satgas untuk lapangan pekerjaan dan sebagainya. Awalnya yang PHK itu ya. Sayangnya Satgas PHK nggak dibentuk-bentuk. Justru belum. Nah ini yang sebenarnya saya sih berkeyakinan pada titik tertentu pasti Pak Presiden Prabowo akan membentuk itu. Tapi kan Pak Prabowo bagus tuh. Satgas PHK ini jangan bicara tentang PHK saja dong. Kita sebagai satu bangsa harus optimis bahwa negara kan juga menciptakan lapangan kerja. Katakan ada PHK di Jawa Tengah, tapi kan di Jawa Barat negara berhasil membuka lapangan pekerja baru dengan investasi yang diundang masuk, atau katakan perikanan yang berkembang di Indonesia Timur, atau katakan dengan adanya MBG, ataupun katakan ada
nanti pembangunan 3 juta rumah, itu juga menyerap tenaga kerja. Cuma itu sektor informal ya sayangnya. Nah yang formal kan dengan investasi masuk juga akan menciptakan lapangan kerja. Maka Satgas PHK ini dia juga sekaligus adalah menjadi semacam informasi center informasi, pusat informasi. Buruh, kamu ter-PHK di Garut, tapi itu di Brebes ada lapangan dibuka kerja baru. Geser ke sana. Kamu geser ke sana. Ya. Nah, di sini kan diminta oleh Pak Presiden, buruh jangan lebay lah. Mentang-mentang saya orang Garut, saya nggak mau kerja di luar Garut. Nah, itu jangan begitu. Ke Brebes. Nah, tapi nanti kan harus disiapkan perpindahan mobilisasi dari Garut ke Brebes. Apakah pemerintah daerah setempat menyiapkan satu angkutan transportasi dan lain sebagainya. Nah, disitulah negara hadir ya. Negara hadir. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh Pak Kapolri waktu kemarin ini bersama SPSI, memindahkan buruh yang di Dambi, di Garut, Bulu Mata itu PHK, dipindahkan ke PT Tasung di Brebes. Itu kan bagus. Tapi sayangnya ini harus dilakukan oleh negara. Itu yang Pak Presiden berdasarkan usulan saya waktu itu, Satgas PHK. Nah, itu salah satu upaya. Nah, selain itu harus diingat, PHK itu terjadi ada 2 faktor. Satu, daya beli yang menurun. Karena daya beli menurun, kan orang beli barang menurun. Karena orang beli barang menurun, produksi barang menurun. Produksi barang menurun, ya PHK. Nah, itu kan berarti daya beli. Iya, berarti daya belinya yang harus ditingkatkan. Nah, upah adalah salah satu cara untuk kita memastikan peningkatan daya beli. Tapi harus diiringi penekanan harga barang, inflasi yang terkendali. Dan pada sisi ini pemerintah kan berhasil. Pak Presiden Prabowo kan sangat berhasil mengendalikan harga-harga barang. Cuma meningkatkan daya beli ini dalam upah masih terjadi tarik-menarik antara asosiasi pengusaha dan serikat buruh. Belum ketemu. Nah, faktor kedua terjadi PHK adalah regulasi. Nah, pada saat pertemuan itu pun saya menyampaikan keluhan dari kawan-kawan pengusaha tekstil garmen maupun buruhnya. Pak Presiden, kan kami udah pernah nyampaikan ke Pak Presiden bahwa Permendak Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 memberikan impor tekstil garmen khususnya dari Cina ugal-ugalan. Jadi karena barang impor masuk, produksi dalam negeri kalah bersaing dengan harga yang murah dari Cina. Kan Presiden kaget. Emang belum dirubah? Belum Pak Presiden. Nah, dipanggil Pak Mensesnek. Coba deh sebelum saya berangkat ke luar negeri sambil banyak ini kan mukanya. Harus udah diganti. Nah, alhamdulillah udah diganti. Nah, itu kan kecepatan Presiden melakukan deregulasi terhadap peraturan-peraturan yang membebani, yang menghambat dunia usaha. Jadi makanya maksud saya, dunia usaha juga para pengusaha jangan hanya melihat permintaan buruh terhadap persoalan upah, tapi juga buruh kan berjuang untuk meyakinkan pemerintah regulasi-regulasi yang menghambat dunia usaha ya diperbaiki dong. Dan termasuk kita tax holiday. Kita kan setuju. Dan ini yang dilakukan kemarin Menteri Keuangan Pak Purbaya ya, ketika masalah thrifting itu kan lebih kepada itu juga memproteksi yang dalam produksi dalam negeri. Ya, seperti itu ya. Jangan barang bekas masuk. Memang ada sekelompok orang yang diuntungkan dengan dia mendatangkan barang bekas. Tapi tidak sesignifikan melindungi UMKM dalam negeri. Betul. Tapi juga harus dilihat thrifting atau memasukkan barang bekas itu impor ke Indonesia, dari impor ke masuk ke Indonesia, nilainya cuma 0, sekian %. Yang parah itu impor dari Cina. Nah, saatnya mungkin saya sampaikan Pak Prabowo waktu sempat kasus rame-rame Agustus itu setelah pasca demo buruh besar ini ya, kemudian ada amuk massa setelah itu yang bukan kami lakukan dari buruh ataupun dari mahasiswa. Ini kan begitu spontan, tapi tadi Ibu menjelaskan ada 3 layer ya, tapi oke lah itu kita itu urusan intelijen lah ya. Nah, saya sampaikan pada Pak Presiden itu bahwa persoalan PHK itu tidak bisa juga dihindari akibat daripada regulasi yang dibuat di menterinya lemah. Kayak Menteri Perdagangan itu kan lemah. Menteri Tenaga Kerja tentang upah berlarut-larut. Ini kan membuat orang jadi marah. Terus terkait misal rancangan undang-undang ketenaga kerjaan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi 2 tahun, 1 tahun belum pernah dibahas. Kelemahan di tingkat
menteri ini juga saya sampaikan pada Pak Presiden harus menjadi perhatian juga. Jangan sampai presidennya oke, kebijakan negara oke, government policy-nya oke, state policy-nya oke. Tapi begitu masuk implementasi persoalan. Termasuk juga kami sampaikan kasus Noel itu kan gunung es. Sebelumnya kan ada persoalan misal TKA yang juga korupsi, tenaga kerja asing itu yang izin-izin. Kemudian diperparah dengan temuan izin K3. Yang saya yakin yang paling besar itu izin outsourcing. Karena outsourcing ini uang beredarnya saya yakin ratusan miliar ya. Bahkan dalam satu tahun bisa triliunan. Izinnya itu kan membutuhkan dorongan dalam bentuk uang. Nah, ini gunung es itu juga harus diperbaiki, kira-kira demikian. Ya, ini menarik sekali karena jarang ada yang mendengar mengenai kajian singkat mungkin ya. Kajian singkat dari Pak Said yang based on dari perhitungan begitu ya. Tidak cuma hanya dalam negeri tapi luar negeri. Ada beberapa fakta yang kami sampaikan di 2025 Pak Said tadi yang sampaikan ya. PHK 70.244 dari kurun waktu Januari Oktober ya, dan demo beberapa kali ada yang dibatalkan. PHK Jawa terutama di sini. Kemudian upah minimum naik 6,5%, walaupun dari awalnya tadi 8% gitu ya. Ada juga yang menyampaikan upah murah ini ditolak, Hostum ya. Mogok nasional 5 juta buruh. Dan pengangguran sekarang mencapai 146 juta angkatan kerja. Outsourcing dan restrukturisasi. Jadi beberapa persoalan ini tentunya menjadi aspek ketenaga kerjaan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah tadi. Betul. Percepatan dari Kementerian Tenaga Kerja. Betul. Nah, menurut dari teman-teman KSPI atau Pak Said dari Partai Buruh, sebetulnya langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja? Langkah strategis atau langkah struktural apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menteri itu harus tidak lagi belajar, tapi langsung mengambil tindakan terhadap isu-isu yang menjadi prioritas daripada buruh. Tadi misal isu undang-undang ketenaga kerjaan. Itu kan sebenarnya mudah. Tinggal bikin draftnya, lapor presiden, kalau presiden oke, majukan lobby-lobby ke DPR, kalau DPR oke, baru bikin suspresnya. Sampai hari ini 1 tahun loh. Nggak dilakukan itu. Dan itu kan bisa mengajak semua stakeholder dari pengusaha, dari buruh, serikat buruh, atau mungkin kelompok-kelompok akademisi untuk berdiskusi. Jadi kolaboratif governance itu ya, langkah percepatan yang perlu dilakukan Kementerian Tenaga Kerja. Nggak ada itu. Belum ya. Yang kedua misal, isu upah. Tiba-tiba dibuat rancangan peraturan pemerintah pada saat upah sedang dirundingkan. Pertanyaannya kan sederhana. 1 tahun yang lalu Anda kemana? Harusnya kan itu disosialisasikan, didiskusikan. Bukan pada saat Anda berunding upah. Ya marahlah buruh, termasuk saya menolak keras rancangan peraturan pemerintah. Yang dibuat hanya untuk menjawab persoalan upah saat ini saja. Padahal kan peraturan pemerintah kan untuk 10 tahun mungkin, 20 tahun, 30 tahun. Nah, yang ketiga, bagaimana, tadi isu upah ya. Yang ketiga, bagaimana sebenarnya membangun sistem jaminan sosial. Kan masih banyak PR-PR yang terkait dengan sistem jaminan sosial. Bagaimana mengintegrasikan program pembangunan 3 juta rumah dari Presiden Prabowo, 1 juta diantaranya kan perkotaan. Nah kalau 1 juta rumah untuk perkotaan, itu kan berarti buruh. Nah sekarang konsepnya Menaker apa? Kalau saya sih punya konsep sederhana. Saya panggil itu BPJS Ketenagakerjaan, saya minta BPJS Ketenagakerjaan, oke, taruh uang 100 triliun. Misal di Bank BTN dan Bank BRI. Dari situ berikan pinjaman kepada kredit konstruksi si developer-developer, tapi jangan developer besar. Kecil. Kalau dulu zamannya Pak Harto Perumnas. Silakan Perumnas nanti mengambil developer kecil. Ya, dari itu buruh bisa manfaatkan. Bisa. Ya. Nah, dari situ 100 triliun. Katakan bangun rumah mungkin cuma 60 juta sampai 70 juta. Berarti kan 1 juta rumah udah. 1 juta lebih. Uang yang nggak keluar. Nanti bagaimana mengembalikan uang 100 triliun yang ditaruh di bank? Kan cicilan. Jaminannya apa? Uang JHT. Uang JHT dia jaminan bisa hampir, jaminan hari tuanya buruh itu bisa hampir 40 juta, 50 juta. Kemana aja itu menteri gitu.
nggak perlu pakai uang, minta uang ke presiden, gunakan kekuatan BPJS Ketenagakerjaan yang disebut ada manfaat tambahan, kemudian bikin kredit konstruksi untuk si Perumnas, supaya negara yang jalanin. Tapi dengan catatan di sini ya, tidak ada korupsi ya. Saya ceritain tidak ada korupsi. Lain cerita kalau ada korupsi. Kemudian kontrak-kontrak kecil dihimpun. Nah, kemudian negara hadir. Kenapa bisa 60 juta sampai 70 juta? Listrik bebasin, pembangunan tiang-tiang listrik, jalan bebasin. Kan ada program-program PU mengintegrasikan. Menaker bisa melakukan itu. Jadi Menaker, PU, sosial, Kementerian Ya, Sosial, Menteri ya. Perumahan. Ya. Itu tidak diambil peran itu oleh Menaker gitu. Semua apa-apa tunggu presiden. Misal ambil lagi satu persoalan, presiden ada koperasi desa. Yang punya daya beli kan saya bilang buruh. Buruh itu pasti dia kembali ke desa. Atau kalau di kota, koperasi kelurahan. Saya sederhana. Bikin aja bikin dulu 10 juta buruh, atau jangan 10 juta deh, tahap awal 5 juta buruh, kita bikin koperasi karyawan. Dari mana bayarnya? Potong gaji. Siapa yang nggak mau potong gaji? Bikin aplikasi, kerjasama dengan bank-bank himbara. Nanti belinya kemana? Ke koperasi kelurahan atau ke koperasi desa. Misal satu paket sembako, ada beras, ada telur, ada alat-alat mandi, ada minyak goreng, katakanlah satu paket. Diskon 30%, karena kan gak ada distribusi. Mintanya kemana? Kerjasama sama Bulog, kerjasama sama Badan Pangan. Menaker kerjakan itu. Itu pertama bisa mendukung programnya presiden. Yang kedua, kalau gak mau naik upah tinggi, itu disiapkan. Maka kurangi pengeluaran. Ya, disiapkan tadi sembakonya. Dan itu bisa membantu sekali ya. 30% diskon sangat membantu. Oke, luar biasa, ini pemasukan yang luar biasa nih. Hal-hal yang sebenarnya presiden sudah canangkan, itu bisa dilakukan di kementerian ini. Diimplementasikan tadi dengan cara karena kementerian ini kan tadi sumber purchasing power. Dia punya gaji. Kadin mengatakan, tapi ini 7 atau 8 tahun yang lalu, setiap buruh pasti membeli bahan pokok 1,5 juta. Mungkin dugaan saya sekarang 2 juta. 2 juta katakan per orang, kalau kita ambil 5 juta orang, ya kita bangun tadi sistem koperasi karyawan dengan paket sembako saja yang diskonnya 30%, kan menurunkan pengeluaran. Jadi naik gaji nggak usah tinggi. Sepanjang pengeluaran bisa diturunkan. Sederhana. Kalau terjadi harga barang meningkat, naikkan pendapatan. Itu pilihan pertama. Atau pendapatan naik tidak terlalu tinggi, turunkan pengeluaran. Kan itu doang sederhana teori ekonomi. Nah bayangkan, kalau 2 juta rupiah per orang, per karyawan, dikalikan 5 juta karyawan, berarti juta-juta kan triliun ya. 5 kali 2, 10 triliun. 10 triliun kali 12, setahun, 120 triliun uang muter. Kan itu dahsyat. Hidup itu koperasi desa, hidup itu koperasi kelurahan, buruh pengeluarannya menurun, pengusaha tidak dibebani dengan kenaikan upah yang tinggi. Sederhana. Win-win solution di situ ya. Nah ini terakhir Pak Said, sebelum kita akhiri podcast ini, apa pesan Pak Said kepada buruh secara umum maupun kepada anggota KSPI khususnya dan juga kepada pemerintah? Pertama, buruh adalah kelompok yang mempunyai purchasing power, daya beli. Oleh karena itu, buruh menjadi penting di dalam menentukan nilai pertumbuhan ekonomi. Karena tadi ada faktor konsumsi. Karena dia menjadi penting di dalam pertumbuhan ekonomi, maka setiap kebijakan negara, setiap kebijakan pemerintah yang nanti akan turun ke kebijakan di tiap perusahaan harus dipastikan tidak terjadi eksploitasi. Apa unsur-unsurnya? 1, upah. Upahnya harus layak. 2, sistem jaminan sosial. Baik jaminan apa yang udah ada kan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kesehatan. Bahkan kalau perlu tambah lagi jaminan perumahan, tambah lagi jaminan pendidikan ya. Nah, yang ketiga adalah tentang hubungan kerja. Jangan mengeksploitasi outsourcing dan karyawan kontrak. Outsourcing itu dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang tadi dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI, Andi Gani, dan FSPMI menyatakan dilarang outsourcing. Setidak-tidaknya jenis pekerjaannya dibatasi.
Kemudian isu yang lain adalah tentang karyawan kontrak. Jangan orang dikontrak sepanjang hidupnya. Gimana dia mau sejahtera? Kalau buruh nggak sejahtera, daya beli rendah. Nah, yang kelima adalah perlindungan bagi pekerja perempuan. Jangan sampai dia bekerja tengah malam, ya, pulang, tapi ada ancaman seksual harassment, ada pelecehan di tempat kerja, ataupun perundungan, dan lain sebagainya. Kemudian juga tenaga kerja asing, terutama dari Cina. Jangan unskilled workers, itu pekerja-pekerja buruh kasar, dia bisa bekerja yang seharusnya bisa dikerjakan oleh pekerja lokal. Kan kesempatan kerja pekerja lokal jadi hilang. Kemudian juga tadi sudah sistem jaminan sosial, dan mungkin yang terakhir adalah tentang hak istirahat buruh. Itu juga harus menjadi perhatian, termasuk istirahat panjang setelah 6 tahun kerja. Di dalam undang-undang yang diputuskan oleh MK itu kan harus ada istirahat 2 bulan. Karena itu untuk recovery dia. Nah, itulah kira-kira. Ya, luar biasa. Jadi teman-teman Sobat Insight, tadi kita sudah mendengarkan beberapa insight ya, wawasan dari Presiden Buruh, Partai Buruh, KSPI. Ini Pak Said, saya coba mengambil beberapa insight. Jadi ada 7 hal penting yang tadi saya ambil. Yang pertama adalah sejak era reformasi, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu presiden yang punya concern terhadap buruh, terhadap ketenaga kerjaan gitu ya. Yang kedua, baik buruh tadi yang disampaikan, perempuan ya, tenaga kerja yang informal, ini seringkali berhadapan dengan sistem yang tidak kondusif dan mendukung. Sehingga diperlukan sistem jaminan ketenaga kerjaan yang tadi Pak Said sudah bilang, dari mulai masalah perumahan, perlindungan, kemudian juga pro kepada dalam negeri, bukan kepada tenaga kerja asing begitu ya. Jadi sistem yang kondusif. Yang ketiga, Satgas PHK yang tadi disampaikan oleh Pak Said, ini juga perlu direalisasikan agar melihat, menghitung bagaimana satu daerah dengan daerah lain bisa saling menutupi begitu ya. Kemudian konsep KHL ini yang menarik sekali tadi, kebutuhan hidup layak, yang perlu dipertimbangkan oleh Menteri Tenaga Kerja, bahwa bukan hanya masalah upah tapi juga masalah perumahan, sandang pangan papan gitu ya. Ini konsep yang luar biasa. Yang terakhir adalah sistem jaminan ketenagakerjaan, undang-undang yang harus juga berpihak kepada adaptasi nih Pak Said, revolusi industri 4.0. Bagaimana kita mencari solusi tenaga kerja agar tidak mudah di PHK, yang tadinya situasi yang offline jadi online, robotik itu harus dipikirkan, dan kolaboratif governance di sektor ketenaga kerjaan. Tadi sudah disampaikan, bikin perumahan, sembako, kerjasama dengan Kementerian PU, perlindungan kepada perempuan dan lain-lain. Jadi ini luar biasa Sobat Insight, apa yang disampaikan oleh Pak Said membuka cakrawala baik saya secara pribadi. Terima kasih banyak Pak Said Iqbal. Dan Presiden Prabowo kan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Katanya setingkat menteri. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pintu masuk dan ada realisasinya secepatnya. Betul. Sehingga masalah-masalah sumbatan birokrasi, tata kelola yang mungkin dianggap kurang pas, bisa muncul melalui dewan tersebut ya. Betul. Atau tadi Satgas PHK yang Pak Said Iqbal sampaikan. Luar biasa teman-teman, jangan lupa subscribe, follow ya akun kami Insight Podcast, like, komen. Mudah-mudahan apa yang terjadi di ruang Insight Podcast ini juga bisa kita jadikan masukan kepada pemerintah, dan ini teman-teman juga menambah wawasan ya, cakrawala berpikir bagaimana sih isu ketenaga kerjaan ini sangat seksi di berbagai negara, dan ini juga kalau tidak dikelola dengan baik bisa mengganggu stabilitas nasional. Betul. Terima kasih teman-teman. Insight Today, Strategi Tomorrow.